ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu membacakannya kalimat yang menjorok ke dalam. Mazmur 32 ayat yang pertama dan sampai yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandani. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Kidung Jemaat 48. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk datang di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Di dalam hati yang penuh dengan sukacita dan keteduhan ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati bahkan diri kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu sebagai suluh, sebagai pelita, sebagai terang di dalam kehidupan kami, di dalam tapak-tapak kehidupan kami yang mungkin penuh dengan problema, masalah, bahkan kegelapan di depan sana. Tapi Engkaulah kekuatan dan terang kami. Hamba yang saat ini Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Hamba pasrah berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang memakai hamba menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran ini. Di dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang kudus, kami bertelut. Amin. Mari kita membaca surat 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayat 11 hingga yang ke-21. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ke-21 dengan judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap
hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih, baik yang di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Apakah hari ini sudah tersenyum dengan kanan kirinya walaupun pakai masker? Sudah ya? Oke, baiklah, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini atau minggu keempat Prapaskah di dalam kalender gerejawi diberi nama Minggu Laetare di bahasa Latin, yang artinya bersukacita atau Minggu Sukacita. Atau bersukacitalah kamu, bersukacitalah bersama-sama. Maka tadi saya tanya, apakah sudah tersenyum dengan kanan kirinya? Sudah ya, baik. Pertanyaannya, ini adalah masuk Minggu Prapaskah, Minggu penderitaan. Mengapa kita diajak untuk bersukacita? Minggu Prapaskah keempat berarti ini sudah setengah jalan menuju Paskah, menuju kebahagiaan dan sukacita besar. Pengampunan dari Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Dalam arti ketika kita menapaki minggu pertama hingga minggu ini, kita sudah menjalani kehidupan yang pantang dalam urusan kedagingan. Terutama masalah amarah. Hari ini siapa yang sudah marah-marah? Pagi tadi sudah Bapak Ibu majelis? Ayo, oh belum, jangan gitu dong, jangan belum, jangan. Tidak marah gitu, tapi sulit ya untuk mengendalikan emosi apalagi marah. Terlebih kalau yang sudah punya anak kecil.
Kemarin kalau kita hitung dari hari Senin sampai hari Jumat mereka bersekolah. Bangun tidur yang walaupun mungkin ada yang online, gregetan juga. Marah jadi PR pertama, ini dia. Karena itulah tema kita pada hari Minggu ini adalah menjadi pelayan pendamaian. Kita diajak untuk menjadi pelayan pendamaian, berdamai. Karena itulah bacaan kita di 2 Korintus tadi, LAI memberi judul pelayanan untuk pendamaian. Ini senada berarti. Pendamaian ini adalah karya Yesus Kristus untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa? Karena dari awal manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Kemudian mereka karena tidak taat, tidak menuruti perintah Allah, maka mereka jatuh akan dosa. Terputus hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga pendamaian ini menjadi tema sentral, tema utama di dalam Alkitab. Dan sejak saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa dan sering diliputi dengan rasa konflik, perseteruan di dalam kehidupan atau level kehidupan. Contoh, perseteruan dengan diri sendiri. Ada akar pahit yang tertanam dan sulit dicabut dalam diri kita. Sehingga menimbulkan perseteruan batin yang sulit sekali sembuh. Berulang-ulang pergi ke gereja, menemui pendeta untuk konseling, curhat ke orang lain yang lebih bijak. Tapi kalau diri kita tidak mau mencabut akar itu, maka perseteruan akan terus terjadi. Perseteruan antara orang tua dan anak. Apalagi ketika anak beranjak dewasa, memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri, sering berseteru dengan orang tua, menganggap diri anak lebih tahu. Tapi orang tua juga tidak mau kalah. Aku sudah tahu pengalaman dan lebih tua dibandingkan kamu. Pecah antara orang tua dan anak, antar saudara, kakak adik, antar tetangga. Lalu antar teman di dalam pekerjaan, sikut-sikutan karena ingin naik jabatan. Kemudian lebih naik lagi levelnya, bangsa dan negara. Kita mungkin sudah jengah, jenuh, bosan kalau berita seperti ada beberapa kubu di dalam negara kita. Kita hanya jadi penonton. Ini kenapa pemerintah kita kemudian saling berseteru? Lalu bangsa dan negara kita ini seakan-akan tidak damai. Lalu kita bagaimana? Lalu lebih jauh lagi dengan negara-negara lain. Perang saudara, perang antar bangsa, perang dunia. Perseteruan. Mengapa terjadi perseteruan? Ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya perseteruan. Yang pertama, karena adanya kedekatan kedua belah pihak. Sehingga terjadi gesekan antara satu dengan yang lain. Ini ada peribahasa Batak yang diartikan seperti ini. Kayu yang berdekatan itu akan saling bergesekan. Contoh, kalau ingat kembali, kita mungkin punya saudara, kakak atau adik. Kalau ketemu berantem. Tapi kalau pisah kangen-kangenan. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kamu nih ya, kalau ngumpul aja berantem terus, berisik rumah. Tapi geran pisah, nanya-nanyain mulu. Sebenarnya mau apa? Kita pun sebagai saudara sebenarnya tidak mau berantem. Tapi itu tadi, ketika kita ketemu kayak seperti gesekan. Kemudian, kalau mungkin kita sudah diubah menjadi ciptaan yang baru, peribahasa itu mungkin berubah artinya juga atau pemahamannya. Justru kayu yang berdekatan atau yang saling menumpuk satu sama lain ini bisa saling menopang, saling menguatkan, sama seperti kita saat ini. Tidak mungkin Bapak Ibu majelis seorang diri melayani kita pada minggu ini. Tidak mungkin Pak Barce sendirian. Tidak ada tim musik, tidak ada Bapak Ibu sebagai jemaat, tidak ada saya, Pak Barce sendiri saja. Tidak mungkin. Tapi kalau kita bersatu seperti ini, ibarat kayu yang terus saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain, saling membantu.
Lalu perseteruan bisa terjadi karena rasa iri. Ini sering ini. Tetangga rumputnya lebih hijau. Dia kok bisa? Saya, pasti bisa. Memaksakan diri. Memaksakan diri boleh dalam arti positif, kerja keras. Tapi jikalau hati dan pikiran kita diliputi rasa iri terus, maka itulah terjadi gesekan dengan tetangga kita. Tetangga kita tidak punya salah, tapi karena rasa iri kita lebih besar, maka akhirnya kita memusuhi dia. Dengan teman sekantor, apalagi orang baru lebih disayang, iri, iya jelas, saya orang lama kenapa tidak disayang bos? Tapi dia kenapa? Jemaat bisa, kenapa orang kaya itu saja yang dilayani, saya enggak? Pendeta ini gimana? Kenapa hanya dia? Kenapa saya tidak dikunjungi? Iri. Kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak yang bungsu pergi ke negeri orang dengan membawa bagiannya dan dia berpesta pora. Tapi ketika dia kembali dengan kehidupannya yang sangat susah, bapaknya menerima dengan lapang dada dan bahkan menghiasi dia dengan pakaian yang bagus dan perhiasan, bahkan dibuatkan pesta. Anak sulung yang selalu dengan bapaknya selama ini, yang dilakukannya adalah bukan menerima si bungsu adiknya, tapi iri. Terjadi perseteruan antara adik dan kakak karena iri hati. Seakan-akan tidak diperlakukan sama atau adil. Kemudian perseteruan bisa terjadi karena tertipu, ketidaktaatan, dan kesombongan diri. Ini yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak taat, mereka sombong, mereka jemawah dan akhirnya jatuh dalam dosa. Dan terakhir adalah perbedaan cara pandang. Ini yang sering terjadi, terutama bagi kita di dalam persekutuan jemaat. Cara pandang si A berbeda dengan cara pandang si B. Akibatnya membuat kubu dan sebagainya. Ini di beberapa gereja sudah terjadi dan akhirnya terpecah menjadi 2 gereja. Demikian pula kalau kita baca di jemaat Korintus. Ini terjadi perpecahan juga. Jadi ada 2 kubu Bapak Ibu. Kubu yang pertama mereka meyakinkan bahwa memang ketika Saulus sebelum menjadi Paulus dia adalah seorang penganiaya jemaat. Para pengikut Kristus. Tapi ketika dia sudah menjadi Paulus, dia menjadi pemberita yang baik. Dia memberikan dirinya untuk Kristus untuk melayani jemaat Tuhan. Tapi ada kubu yang lain justru meragukan pelayanan Paulus. Jangan-jangan dia itu hanya cari muka. Jangan-jangan dia adalah pemberita palsu. Inilah cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak. Berefleksi, apakah hari ini masih ada perseteruan di dalam diri kita masing-masing? Apakah kita masih meninggalkan jejak kebencian dan kemarahan, baik diri kita sendiri karena dianggap berbeda dan tidak layak? Mengapa Tuhan menciptakan saya seperti ini, bukan seperti Dia yang lebih baik? Menolak diri sendiri. Atau kita masih menyimpan akar pahit itu dari ucapan atau tingkah laku orang lain yang menyakiti kita, yang membuli kita dengan kata-katanya yang menyayat hati. Masih adakah luka perseteruan itu di dalam diri kita? Kita merenung sejenak. Kita mengingat lagi. Cukup Tuhan, saya mau lepas dari emosi amarah ini. Cukup Tuhan, saya mau lepas dari akar pahit ini yang menggantungi hidup saya sehingga tidak ada sukacita di dalamnya. Saya duduk beribadah, tapi hati dan pikiran saya melayang kepada Dia yang menyakiti saya. Bahkan orang yang saya cintai, dia yang mengkhianati saya. Saya mau lepas semuanya itu.
Hari ini Bapak Ibu, kita ditawarkan untuk menjadi pelayan pendamaian. Dan untuk berperan sebagai pelayan pendamaian, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pengampunan. Allah berinisiatif sendiri untuk melakukan pendamaian dengan manusia. Hubungan Allah dengan manusia rusak karena dosa, tapi Allah mau memperbaikinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Mereka di sini adalah kita manusia. Dan kata tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ini adalah wujud pengampunan Allah. Pengampunan adalah kata kunci utama dalam pendamaian. Mari kita damaikan diri kita dulu, ampuni diri kita. Lihatlah cermin dan katakan, aku mengampuni diriku sendiri, aku terima diriku apa adanya. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima dan berdamai dengan diri sendiri, berdamailah dengan orang lain. Kita menghampiri dia. Kita tatap matanya dan tersenyumlah. Ampunilah dia. Bukankah kita setiap ibadah, kita sering berdoa, Bapa kami? Dan di dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kita mungkin sudah hafal Bapa kami. Tapi kalau kita resapi kata demi kata, terutama kata-kata tadi atau kalimat pengampunan tadi, rasakan di dalam hati kita. Hari ini ada pengampunan di dalam diri saya. Dan saya mau mengampuni dia, mengampuni mereka yang menyakiti saya. Karena itulah hal kedua selanjutnya setelah kita memberikan pengampunan adalah komitmen kita. Setelah kita menerima pengampunan itu dan berdamai, waktunya kita memberikan kedamaian itu kepada orang lain. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20 jelas memberitakan ini. Jadi tugas dan tanggung jawab kita setelah menerima kedamaian dan pengampunan itu adalah mari kita ajak orang lain untuk berdamai. Dan sebelum saya menutup khotbah saya pagi hari ini, saya membawakan sebuah cerita. Di Katedral St. Patrick di Dublin, Irlandia ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi 5 abad yang lalu. Tepatnya pada tahun 1492 ada 2 keluarga yang saling berseteru. Keluarga Butler dan keluarga Fitch. Mereka memperebutkan jabatan di daerah itu. Perseteruan mereka begitu sengit sampai akhirnya keluarga Butler itu mengungsi di Katedral St. Patrick. Lama berlalu dan berselang, akhirnya keluarga Fitch mau memaafkan keluarga Butler. Pemimpin keluarga Fitch kemudian mengunjungi keluarga Butler di gereja St. Patrick. Tapi keluarga Butler menolak, mereka menutup pintu rapat-rapat, mereka tidak percaya. Tapi keluarga Fitch tidak kehilangan akal karena niat mereka ingin berdamai
dan mau menuntaskan perseteruan ini, maka yang terjadi adalah keluarga Fitz membuat lubang di pintu itu, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau jalan-jalan ke Irlandia, silahkan mampir ke Katedral St. Patrick. Itu dibuat lubang seukuran tangan, maka pemimpin keluarga Fitz memasukkan tangannya, mengulurkan tangannya dengan tujuan keluarga Butler meraih tangan pengampunan itu. Dan akhirnya terjadilah pendamaian. Awalnya berseteru, kini berdamai. Yang awalnya musuh menjadi teman. Allah sudah mengulurkan tangannya kepada kita semua. Allah berinisiatif untuk memberikan pendamaian kepada kita. Kita yang dulunya jauh pada Allah karena dosa, kini telah didekatkan karena pengorbanan Sang Kristus putranya. Dan kini pesan pendamaian itu sudah kita terima, sudah kita dapatkan. Dan tugas kita sebagai wakil Allah yang penuh kasih itu adalah, bersediakah kita menjadi pelayan pendamaian di luar sana? Bagi mereka yang telah menyakiti kita, bagi mereka yang menolak kita. Selamat menjadi pelayan pendamaian. Kristus menguatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Mohon perhatiannya sejenak untuk warta sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Restu Anugrahwati Santoso, SSI, Prokantor, pemain musik, LCD, pengisi pujian, dan sound system. Dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Majelis setelah ibadah selesai. Majelis Jemaat juga mohon maaf, ada ralat tertulis di warta Ibu Pendeta Restu Anugrahwati Santoso, SSI. Di warta tertulis dari GKJ Gandaria, tapi beliau sebenarnya melayani dari GKSI atau Gereja Kristen Setia Indonesia. Dan kemudian diinformasikan kepada kita semua bahwa Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak, SSI, hari ini melayani di GKP Bojongsari jam 9 pagi didampingi oleh Panatua Jamie Riko Danci. Diinformasikan kepada kita juga untuk kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 19.30, dilayani oleh pendeta jemaat. Sebelumnya jam 7 ada sapaan dan bincang-bincang dengan kaum lansia GKP. Mohon Bapak, Ibu, Saudara kita bersama-sama ikut dalam kebaktian rumah tangga. Dan juga untuk jadwal kebaktian kategorial baik anak, pemuda, remaja, perempuan, dan pria, Bapak Ibu bisa melihatnya sesuai dengan warta, sesuai schedule. Kemudian untuk diinformasikan kepada anggota komisi GKP Keramat, akan dilakukan acara pembinaan pada tanggal 8 April jam 7 malam bertempat di gedung gereja.
mohon kehadiran Bapak Ibu yang menjadi anggota komisi-komisi yang baru diteguhkan minggu lalu. Diinformasikan juga kepada kita, saat ini ada penggalangan dana dari Diakonia untuk paket sembako sesuai dengan di warta. Mohon Bapak Ibu yang bersedia dapat menghubungi anggota Komisi Diakonia jika ingin berpartisipasi, sehingga Tuhan memberkati. Untuk bidang keesaan dan kesaksian, kita diajak untuk berdoa, memberikan kekuatan buat saudara-saudara kita yang dalam sakit dan pergumulan. Ibu Pertiwi Legio, Ibu Surti Najiun, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiaundani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, Ibu Riamin Manalu, Ibu Marina Kuli, Ibu Sanira Sairun. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun 27 Maret sampai 2 April, Majelis Jemaat mengucapkan selamat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 10, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Diinformasikan kepada kita semua, ada anggota jemaat yang baru. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Kita menerima surat permohonan menjadi anggota Jemaat GKP Keramat dari Ibu Reisia Herlian Jiun dan anak William Toras Gultom yang beramat di Jalan Selemba Tengah, Gang Jublok nomor 2. Kalau hadir pada saat ini dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Untuk diinformasikan jadwal penggalangan dana hari ini, kita ada bazar yang dilaksanakan oleh KPA dalam rangka penggalangan dana Paskah. Hari ini juga ada amplop kegiatan Paskah. Bapak Ibu mohon berpartisipasi. Dan sebentar kita akan melihat tayangan video dari kegiatan KPA. Kasih Tuhan, aku sangat bersyukur jika sampai saat ini aku bisa merasakan kasih. Terima kasih Tuhan, jika Engkau sudah memberikan berkat jasmani dan rohani kepadaku dan keluargaku. Aku tahu kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan dan selalu baru di setiap hari untuk diriku. Kasih Tuhan takkan mati meski dikubur berkali-kali. Kasih Tuhan tetap berseri meski awan gelap menutupi. Kasih Tuhan tetap memancar meski matahari tak bersinar. Kasih Tuhan tetap segar meski semua telah memudar. Demikian tayangan dari kegiatan KPA. Dan ada satu informasi juga kepada kita semua. Berdasarkan hasil pertemuan anggota SIDI Jemaat pada hari Sabtu 19 Maret, maka diinformasikan bahwa Koperasi Keramat 65 sementara ini dinonaktifkan, dan informasi berikutnya akan kita informasikan jika ada perubahan di kemudian hari. Dan untuk warta keuangan dapat Bapak Ibu melihat di warta keuangan yang sudah ada di warta. Jika ada koreksi mohon dapat diinformasikan kepada majelis setelah ibadah, dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami kepadamu ya Kristus. Kami akan bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau masih menaungi bangsa dan negara ini, memenuhi kebutuhan kami, menolong bangsa ini keluar dari kemelut,
Yang beberapa tahun yang lalu kami merasakan pandemi COVID-19 begitu menyiksa kehidupan kami. Namun sekarang berangsur-angsur pulih dan Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau memberikan jalan keluar yang sudah dikerjakan oleh para pemerintah kami, dan kami sebagai rakyat pun bersatu untuk bisa keluar dari masalah ini. Yang walaupun memang COVID-19 belum 100% selesai, namun kami percaya Tuhan, kami akan semakin kuat sebagai negara, kami semakin kuat sebagai bangsa yang Engkau telah bentuk dan Engkau berkati ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami, khususnya untuk GKP Kramat ini. Terima kasih Engkau memberikan tempat untuk kami bisa beribadah, yang walaupun memang tidak 100% dari jemaat yang bisa hadir di sini, namun kegiatan ibadah tetap berlangsung, terus berlangsung, dan kami ikatkan cinta kasih-Mu ya Tuhan sebagai persekutuan, sebagai keluarga yang saling menopang dan saling menguatkan satu sama lain. Dan jikalau di dalam persekutuan kami ini ada rasa iri dan perseteruan, hari ini Kau mengajarkan kami untuk bagaimana kami dapat berdamai, kami dapat memberikan pengampunan dan terjadi pemulihan di dalam diri kehidupan keluarga kami ini. Kami berdoa untuk pendeta kami di sini, para majelis yang menjadi pelayan-Mu, agar terus hidup di dalam gereja ini memberikan pelayanan-Mu kepada jemaat. Terima kasih Kristus, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan gereja dan jemaat GKP Kramat. Kami juga berdoa ya Kristus, bagi jemaat-Mu di sini yang saat ini dalam derita sakit, baik fisik maupun hati mereka. Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau tahu keluhan dan rasa sakit yang mereka rasakan, bahkan air mata yang mereka tumpahkan. Tuhan yang menghibur mereka melalui orang-orang yang begitu setia, menjaga mereka dan mendorong mereka, bahkan memberikan semangat tiada henti. Tuhan memberkati mereka semua, bahkan semua hal yang dikonsumsi, makanan, minuman, dan obat-obatan, dan perlengkapan medis yang menunjang kehidupan mereka untuk bisa tetap terus sembuh. Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan kiranya juga memberikan pemulihan bagi mereka yang memiliki sakit batin dan juga akar pahit yang seakan-akan sulit dicabut. Engkaulah yang membantu kami dan saudara-saudara kami ini untuk mencabut akar pahit itu, agar hidup ini bebas dari sampah-sampah dengki dan dendam, dan menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan damai pada setiap orang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di sini yang menjadi korban PHK ataupun belum mendapatkan pekerjaan serta jodoh. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan ketika kami percaya dan terus berharap kepadamu, Kau mengajak kami juga untuk terus bekerja, ora et labora, maka Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Kau tak akan pernah meninggalkan kami di dalam penderitaan. Engkau telah menderita terlebih dahulu atas kami, dan Kau mengetahui penderitaan ini pada kami, dan Kau tidak ingin kami terus menderita, yang walaupun terkadang memang penderitaan itu adalah pembelajaran yang berharga bagi kami, dan agar kami lebih dekat kepadamu ya Kristus. Namun ketika tangan ini tak mampu lagi untuk serta-merta bekerja bebas dari penderitaan ini, kami mohon ya Allah, kami mohon, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini bersamamu, untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dari-Mu ya Allah, lepas dari penderitaan yang membelenggu hidup ini. Kami berdoa untuk segala kegiatan rutin pelayanan dalam sepekan di GKP Kramat ini, serta kegiatan Paskah yang beberapa minggu ke depan. Tuhan campur tangan di dalam setiap kegiatan. Tuhan yang selalu menyertai kami jemaat untuk saling menopang dan saling membantu, baik secara moral dan juga material. Kami hanyalah alat-alat-Mu Tuhan. Pelayanan yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhanlah yang bekerja untuk kami,
dan kami melakukan yang terbaik hanya untuk-Mu. Inilah syafaat kami Tuhan, bahkan doa-doa di dalam hati kami yang terus kami utarakan di setiap kehidupan dan nafas kami ini, karena kami percaya kepada-Mu ya Kristus. Dan doa syafaat yang jauh daripada sempurna ini ya Kristus, kami alaskan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kemuliaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bagi Bapak Ibu yang di gedung gereja bisa memberikan persembahan syukur lewat kotak yang sudah tersedia di depan, dan bagi Bapak Ibu yang di rumah apabila memberikan persembahan bisa memberikan di nomor rekening yang tertera pada layar monitor Bapak Ibu sekalian. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah,
Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, serta roh, harta yang ada pada kami. Kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu masih dalam posisi berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita akan segera usai. Namun ibadah yang sesungguhnya atau sejati adalah di luar sana. Mari kita bawa hati yang penuh kedamaian dari Allah ini dan kita berikan kepada sesama. Ampuni diri kita, berdamailah dengan diri kita, dan berdamailah dengan sesama. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita dan difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja dengan tekun. Itulah panggilan kita melayani umat-Nya. Mari kita berserah kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah akan menyokong dan memberimu damai sejahtera. Kiranya pengorbanan Kristus selalu meneguhkan imanmu. Dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu untuk hidup dalam kesetiaan kini dan selamanya. Hosiana. Amin.